Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang IP address dan subnetting. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah identitas berupa barisan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat, seperti komputer, HP, printer, ataupun router yang terhubung ke jaringan. Fungsinya ada dua. Pertama, sebagai nama atau mengenal perangkat. Yang kedua, untuk menunjukkan alamat perangkat tersebut di dalam jaringan agar data bisa dikirim dengan tepat sasaran. Nah, kemudian ada IP classful. Sistem classful adalah metode pengalamatan tradisional yang membagi seluruh ruang alamat IPv4 ke dalam 5 kelas utama, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Dalam sistem ini, pembagian jaringan bersifat sangat kaku karena setiap kelas sudah memiliki aturan baku mengenai berapa banyak bagian angka yang digunakan untuk identitas jaringan atau networknya dan berapa banyak untuk identitas perangkatnya seperti host ID-nya. Komputer akan langsung mengenali kelas sebuah IP hanya dengan melihat angka di bagian depannya. Namun, sayangnya karena aturannya yang tidak bisa diubah-ubah, sistem ini seringkali menyebabkan pemborosan alamat IP yang besar, di mana sebuah organisasi mungkin mendapatkan juta ribuan alamat, padahal hanya membutuhkan beberapa ratus saja. Jadi, apabila kita membutuhkan hanya 200 alamat, namun IP classful ini tidak bisa diatur atau dirubah-rubah. Jadi harus memilih yang kelas mana, kelas A, kelas B, atau kelas C, yang membuat banyak ratusan atau ribuan alamat IP itu terbuang sia-sia. Nah, sekarang IP classless. Kebalikannya dari IP classful, sistem classless adalah metode modern yang diciptakan untuk mengatasi keterbatasan dan pemborosan pada sistem kelas. Dalam sistem ini, kita tidak lagi terikat pada aturan baku kelas A, B, atau C, melainkan bisa menentukan batas antara jaringan dan perangkat secara bebas sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini memungkinkan pengelola jaringan untuk membagi alamat IP dengan sangat presisi, sehingga tidak ada alamat yang terbuang percuma. Sistem inilah yang memungkinkan internet tetap bisa berkembang hingga saat ini, meskipun jumlah alamat IPv4 sebenarnya sangat terbatas. Jadi IP classless itu bisa meminimalisir dan tidak membuat pemborosan seperti IP classful yang tadi. Nah, sekarang ada sistem perhitungan CIDR. Sistem IP classless itu menggunakan perhitungan CIDR. Nah, CIDR itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan alamat IP dan merutekan paket data tanpa bergantung pada kelas tradisional seperti kelas A, B, atau C. Sistem ini memperkenalkan notasi prefix, yaitu tanda garis miring atau slash, diikuti oleh sebuah angka di belakang alamat IP, seperti contohnya /24 atau /26. Nah, contohnya seperti ada di gambar ini, kurang lebih. Nah, kemudian ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah teknik lanjutan yang memanfaatkan prinsip CIDR untuk membagi satu blok alamat IP besar menjadi beberapa subjaringan atau subnet dan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan nyata setiap ruang atau departemen. Pada metode subnetting biasa, semua subjaringan harus memiliki ukuran mask yang beragam, sehingga seringkali menyisakan banyak alamat IP yang tidak terpakai jika sebuah ruangan hanya memiliki sedikit komputer.
konsep blok subnet. Blok subnet adalah hasil pembagian atau potongan-potongan kecil terhadap alamat IP besar yang telah diproses menggunakan teknik subnetting. Setiap blok subnet bertindak sebagai satu lingkungan jaringan yang mandiri dan memiliki batas-batas angka yang jelas, yang terdiri dari alamat jaringan atau network ID, tentang alamat untuk perangkat atau host IP, dan alamat penyiaran atau broadcast IP. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas ngitung rumus CIDR dan VLSM. Nah, untuk rumus menghitung CIDR itu seperti ini. Ada total IP, subnet mask, network, IP broadcast, dan IP host. Nah, total IP itu rumusnya bit dikurang prefix. Kemudian hasilnya dipangkatkan. Jadi 2 pangkat hasil dari bit dikurang prefix. Kemudian dibuat range dari 0 sampai hasil dari pangkatnya. Nah, kemudian subnet masknya 256 dikurang total IP yang dari 2 pangkat hasilnya. Dan network itu dari IP host dibagi total IP dikali total IP. Dan IP broadcast yaitu network tambah total IP dikurang 1. Dan IP host yaitu range setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah, di sini ada contoh soal yaitu 192.168.10.70 dengan prefix 26. Kita kerjakan. Nah, total IP-nya itu rumusnya bit dikurang prefix. Karena bit di semua IP itu adalah 32, maka 32 dikurang prefixnya yaitu 26. Hasilnya 6. Kemudian dipangkatkan 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64. Berarti 64 berarti 0 sampai 64. Nah, kemudian subnet mask. Subnet masknya 256 dikurang total IP. Nah, total IP ini itu 64. Berarti 256 dikurang 64. Hasilnya 192. Apabila dijadikan IP address, maka kurang lebih seperti ini. 192.168.10.192. Maksud saya itu kalau dijadiin subnet masknya berarti 255.255.255.192. Kemudian network. Nah, network itu IP host dibagi total IP. IP hostnya adalah 70 dibagi yaitu total IP. Total IP-nya adalah 64 dikali 64 sama dengan 70 dibagi 64 adalah 1. Kemudian 1 dikali 64 adalah 64. Berarti IP address-nya 192.168.10.64. Kemudian IP broadcast. IP broadcast-nya yaitu network ditambah total IP dikurang 1. Networknya yaitu 64 tambah total IP-nya 64 kurang
1 sama dengan 64 ditambah 64 hasilnya 128 dikurang 1, 127. Berarti IP-nya yaitu 192.168.10.127. Kemudian IP host. IP host itu berarti range setelah IP network dan sebelum IP broadcast. IP networknya 64, berarti 65 sampai sebelum IP broadcast 126. Nah, berarti IP-nya 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126. Kurang lebih kalau menghitung CIDR itu seperti ini. Ada total IP-nya, subnet hostnya, network, IP broadcast, dan IP hostnya. Nah, seperti ini cara menghitungnya. Nah, sekarang kita langsung ke rumus menghitung VLSM. VLSM ini sama saja seperti CIDR, ada total IP, subnet mask, network, IP broadcast, sampai IP host. Namun bedanya di sini ada blok subnetnya. Apa itu blok subnetnya? Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita langsung hitung contoh soalnya. 10.10.25 75 dengan prefix 27. Nah, karena total IP-nya ini sama, jadi kita hitung aja langsung. 32 kurang prefixnya 27 sama dengan 5. Berarti pangkatnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti 0 sampai 32. Kemudian subnet masknya itu 176 dikurang 32. Hasilnya 224. Nah, subnetnya berarti 255.255.255.224. Nah, networknya yaitu IP host dibagi total IP. IP hostnya 75 dibagi total IP yaitu 32 dikali 32 sama dengan 75 dibagi 32 itu hasilnya 2 dikali 32. 2 kali 32 hasilnya 64. Nah, IP-nya yaitu 10.10.25.64. Kemudian IP broadcastnya yaitu network tambah total IP dikurang 1. Networknya 64, kemudian ditambah total IP nya 32 dikurang 1, hasilnya adalah 95. Berarti IP-nya 10.10.25.95. Kemudian IP hostnya yaitu range setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Berarti IP networknya 64 berarti 65 sampai sebelum IP broadcast yaitu 94. Berarti IP-nya yaitu 10.10.25
265 sampai 10.10.25.94. Nah, sekarang kita menghitung blok subnetnya, yaitu 256 dibagi blok atau total IP-nya. Nah, 256 dibagi total IP yaitu 32 sama dengan 256 dibagi 32 itu hasilnya 8, atau 8 ini yaitu jumlah bit dalam setiap ini IP-nya. Nah, kurang lebih segini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang dimengerti atau yang tidak mengenakan. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada yang kurang dimengerti, silakan bisa bertanya saja langsung kepada saya. Nah, sekian dari saya. See you di next video.